kan. Nah sekarang rezekinya kan tetap ada dititip. Kita juga tatkala rezeki kita tertitip. Di mana tetap dititip? Tatkala membahagiakan orang, memuliakan orang, di sanalah rezeki itu dititip. Coba dari statis. Sehingga juga kemudian statis. Biar anda keadaan pemandang statis. Mana? Kemudian pada mengakukan. Pertama saya membahagiakan anda, saya memuliakan anda, kan begitu kan? Artinya di sana rezeki itu saya dititipkan. Menurut gambaran statis. Terus kaitan dengan Al-Malik yang tadi lah. Sekarang Al-Malik saya baca ini. Ini Kak disusun oleh siapa nih Zikir Al-Malik ini? Zikir Al-Malik itu. Ya, kitab referensinya itu ya. Sebelum saya masuk ke sana. Zikir Al-Malik itu ditulis di 3 tempat. Itu tempat mulia saja ditulis. Pertama di pintu Ka'bah. Kalian bisa lihat di Raudah, kemudian di makam Nabi. Oh, tempat-tempat yang diijabah saja. Dan itu zikir itu sekarang ada dituliskan di Khairul Raziqin. Kitab Khairul Raziqin. Tidak. Di Dinar Khairul Raziqin itu. Dinar. Uang dinar dan dirham. Oh, di uang dinar. Di uang dinar dan dirham. Ya. Luar biasa. Ada kata-kata Al-Malik. Al-Malik itu yang kan? Zikirnya itu, zikir Al-Malik itu. Di mata uangnya dinar dan dirham. Iya, ada di dituliskan itu. Bukan diterbeli mata uang dinar dirham. Tidak peduli. Emas. Artinya maksud saya begini Ustaz Fadli. Zikir Al-Malik ini kan namun komunitas mandor rezeki aja disebut dia sebagai kan zikir mandor rezeki kan menarik. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tijuri istighfar bilang nunggu komat. Bahkan aman saya baca-baca Malik ini saya temukan juga ini kadang-kadang dalam menasihatkan zikir ini luar biasa. Rada-rada juga pernah saya dengar di mahal gitu kan. Iya. Rada-rada nih. Mungkin. Apa seperti yang tadi apabila diamalkan sekian. Maqala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yawmin mi'ata marrah kana la amanan min al-faqri wa yu'mam min wa khasyatil qabri wa tajdiba bihi al-ghina wa astashari'a bihi babal jannati. Merasa membaca la ilaha illallah mubin 100 kali dalam sehari maka memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamatkan dari dahsyatnya kubur dan terbukanya untuknya pintu-pintu surga. Hadis riwayat Abu Naim dalam bab Sifat Al-Jannah Al-Khatib Al-Baghdadi fi tarikhnya halaman 2 bab 12 halaman 358 sampai 359. Kira-kira derajat hadisnya derajat hadis apa ini? Pokoknya pada amal sudah hidup. Nah, doi berarti kan? Nah, kalau orang-orang sunnah tidak dipakai dia ini kan? Iya. Ini walaupun ada doib, tapi kan sumbernya kita lihat kan. Ya, Imam Al-Baghdadi dalam kitab Hadis Tarikh Baghdad ini meriwayatkan dari Imam Malik, rawi Abu Naim meriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul dahsyat." Pada ilal amal kan? Iya. Lalu dijalankan. Tergantung mampu kan. Kadang-kadang kita terlalu sering mendengar sesuatu yang baru. Timbul istiqomah kadang kan. Datang lagi doa yang baru, pindah. Datang lagi, pindah. Akhirnya tidak jadi-jadi kan. Jadi al-istiqamatu Khairun min alfi karamah. Ya berlaku saat tahtin ini juga kan. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Amalan itu kan yang sebetulnya walaupun tidak bersamaan.
Pertama istiqomah yang ramai. Sisa tuh karomah doang, tidak sembarang orang yang dapat. Kelas-kelas auliaullah kan. Tapi masih lebih baik satu istiqomah daripada 1000. Udah berarti berat. Ustaz, tahsin mengundi menantenir pengusaha dia kan tolak dan resi rapor kan. Nah, ini tantangan istiqomah. Nah ini saya mau klarifikasi masalah keistiqomahan penasihat kan. Ada yang mengatakan pernah saya dengar di Mahat kan keistiqomahan penasihat 6 bulan kan di Ustaz. 6 bulan belajar lah. Mungkin kan maksudnya Itu kebiasaan gitu kan. Kebiasaan. Kebiasaan. 6 bulan Pak. tarbiyahnya di situ. Terus Maka fansida kita nunggu sana. Ada fansida. Artinya pembahasan dengan lebih daripada itu kan. Dalam belajar nih. dalam belajar. Belajarnya. Apakah tidak pernah berhenti ke dalam sekian jam terus kan? Enggak sih, dia tetap misalnya itu tetap dia benar Kosong kan? Tetap menjalankan apa yang memang sudah diprogramkan kan, bagian dari istiqomah kan. yang sehingga mudah-mudahan itu. Ini konsep adalah kan yang masuk ke pembina secara logika di esates, pembina dengan asal mengatakan antara segi pembina sudah dititip itu sebagian karena pemikiran mendasar kita kan. Mungkin menurut pendapat dia esates, ini menurut pendapat dia kan. Mungkin ada Ustaz Asbi ini, ini termasuk ini saudara adik kan ini. Kan rezeki itu kan tentuan itu oleh Allah ni dekat tu Ya, dekat rezeki jodoh maut kan. maut rezeki itu sudah dekat. Lagu adil lah mentengena ibe si tepat bahasa tekan bahasa ini kan doa. Anda tu memang minta rezeki ataupun untuk rezeki ataupun baik rezeki ibe cocok sebenarnya. Menarik Ustaz Asbi ni. Ya kan ini kan Mencari rezeki, menuntut rezeki, atau mengambil rezeki. Ini kan sudah ditentukan kan. Sesuatu yang tidak dicarikan, yang dicarikan sesuatu yang tidak ada kan. Padahal sudah ditentukan termasuk saya kan. Nah, kira-kira, namun dari segi paradox of Kelly ini kan segala sesuatu yang diucapkan itu yang akan terjadi kan. Yang diucapkan itu yang akan terjadi. Artinya ibaratnya mereka kan ini, namun tulis laptop mesti proyektor yang keluar spasi mesti artinya kita ucapkan mesti yang terjadi kan begitu kan. Nah jadi ini sebenarnya kata-kata si pas ini terkadang apakah tambah rezeki atau kembali rezeki kejemput yaki atau kembali yaki. Ini maksud saya tetapi masih karena saya bingung kan gimana kan. Yang pernah saya dengar Mencari rezeki yang masih disembunyikan, sudah ditentukan oleh Allah tapi masih tersembunyi kan. Ada tapi masih sembunyi kan. Tetap mencari arahnya kan, enak kan. Kan mencari itu kan begini deh, kalau mencari sesuatu yang tidak ada ini sudah ditentukan itu maksudnya. Tidak banyak sesuatu yang ada juga kita cari kan, karena masih disembunyikan kan. Dan sebaliknya juga saya berpikir begini juga Ustaz. Banyak orang di dalam dosa kerja tapi dapat rezeki juga ada itu. Serius saya. Yang mana? Dia dalam pegawai dapat rezeki juga dia kan. Dari cerita. Contohnya? Contohnya banyak orang anda kerja rezeki datang. Dia usah kerja rezeki datang itu hebatnya. Bahkan kita juga ada kerja dapat kita rezeki ke makan di rezeki kan. Dia usah kerja juga. Dari cari kadang-kadang orang lain yang bawakan. Berarti cara rezeki itu dikasih kita oleh Allah kan berarti macam-macam kan? Iya. Kita harus mencarinya dulu, kadang-kadang datang sendiri kan? Makanya maksud saya kan ini apakah cocok kita mencari? Padahal konsep dasarnya kan sudah ditentukan. Apa yang sudah ditentukan maksud saya ini kan. Nah ini kan jadi kadang-kadang saya bingung, adakah berpikir mungkin Ustaz Asbi? Berarti jodoh pun berarti
Sama dengan jodoh kan mencari jodoh, menuntut jodoh atau Nah itu kan. tak habis apakah menanti yang kedua, ketiga, empat enggak gitu. Ngikut terus dia namanya satu segi dua, ngikut setengah dua jemaah. Kan cara gitu tuh kan dalam majelis ini. Gitu kan. Menuntut, mencari, menjemput. Konsep rezeki itu kan kadang-kadang dicari, dituntut ya kan. Tapi jalannya kan berbeda-beda kan. Iya. Ada jalannya orang kerja keras, ada jalannya orang rajin sholawatan, istighfar gitu kan. Maka terus aparana rezeki seumumnya kan aparana para kita kan bukan siapa sendiri kan. Ada kan dari itu kan. Jadi kelebihan ini mungkin kita kena bonus. Karena kita beribadah. Rezeki itu ditentukan oleh Allah itu bersama dengan kadarnya kita. Iya. Langsung dengan takarnya kepada masing-masing orang itu. Tentukan. Iya betul. Sudah dengan kadarnya sudah. Apakah kadar itu bisa berubah dengan usaha dan doa kan? Nah, itu namanya apa? ada kan takdir mubram Allah kan? Takdir mubram Allah katanya kan. Tapi namanya secara pasti saya baca dia memang tadi kan ya tulisan. Sama dengan kan musibah kan? Ini kan pendapat kan ini Imam kan. Imam Asy'ari kan. Ya, sama dengan kecelakaan juga kan? Betul kecelakaan terjadi, tetapi dengan doa, artinya takdirnya jalan, tapi doanya juga jalan kan? Artinya mulai udah parah, jadi dia parah. Betul, ada yang menjelaskan seperti itu kan? Takdir itu tetap jalan karena memang maut kecelakaan juga kan Allah kan? Tetapi doanya juga jalan. Mulai udah parah, kemudian jadi parah. Iya, yang itu yang saya masih pikirkan ini aja mengenai rezeki itu kan luar biasa jalannya. Dia pernah mengatakan Imam Malik, Imam Syafi'i kan berkata rezeki itu. Sama dengan Tonggaran pernah membahas ini kan, barang siapa yang beriman kan hayatan thayyibah itu kan diberikan penghidupan yang baik kan, yang dapat. Ya pertanyaannya adalah pertanyaan masyarakat umum ini kan, itu benar dicontohkan ada orang rajin sholat, rajin puasa, kok miskin terus kan? Ada orang bermaksiat jalan terus, tapi diberikan keistimewaan berupa kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah membahas Rahman Rahim itu kan. Kalau Rahman kan semua dikasih oleh Allah kan, yang non Muslim, kafir semuanya kan. Tapi rahimnya tidak akan didapatkan kan. Tapi penjelasan keduanya itu menariknya, saya dengar itu kan. Ya, jadi hayatan thayyibah itu bukan dalam pandangan kita, tapi dalam pandangan Allah itu maksud ayat Al-Quran itu. Karena kalau hayatan thayyibah dalam pandangan maksud kan ini kejadian yang tadi kan. Ada orang rajin sholat tapi tetap miskin juga kan? Atau moralita kah? Orang-orang tidak mampu kah? Kecuali sadhati kan? Hayatan thayyibah. Jadi jelasan itu kan di hayatan thayyibah itu dalam pandangan Allah, bukan dalam kategori kita kan? Bisa jadi kita tidak dijadikan kaya itu jelasannya. Karena watak itu kan mampu menghadapi kemiskinan itu. Kenapa orang-orang yang nakal ini dikasih kekayaan? Karena ada hadis yang kepakiran itu akan mendekatkan kepada kekafiran. Jadi menepik miskin jangan-jangan untuk jadi murtad. Diberikan Yesus penjelasan. Jadi hayatan thayyibah setelah dia membahas Ar-Rahman Rahim itu, hayatan thayyibah dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan kita kan? Ya hebat, menarik sekali kan. Guru ngaji atau guru-guru ini namanya betul-betul nih teman-teman betul-betul, karena ini kan hakikat rezeki itu kan dia memuliakan, mulia kan rezeki itu kan mulia. Baru dikasih rezeki itu kan kalau memuliakan orang itu malah kalau ngaji nanti mereka tetap di
dijamin. Ke contoh Ustaz Hasbi kan, banyak privatnya gratisan termasuk kita gratisan. Nanti pasti akan diganti dengan cara yang lain kan. Itu nama kudu cara Allah kan mengerjakan. dan cara Allah itu tidak pernah kita bayangkan. Iya. Sanji mau satu sembilan untuk Mekah kan, haji kan, yang ada kemungkinan kan. Nah dari zahirnya saja kan mengenai kan ditendih. Nah jemaah aja kan luar biasa kan, atau jemaah jadi dewan kan. Ya. Pernah saya merenung-renung, itulah saudara yang baik itu kan, memikirkan kita walaupun kita tidak pernah berpikir dia memikirkan kita. Negara ngajar tu Ustaz Hasbi ni dalam kelam rebun itu ambil apa negara kan. Nah itu loh. Mudah-mudahan kita juga ke Ramadan bisa ke sana. Mudah-mudahan terbareng-bareng belajar Mekah. Amin ya rabbal. Insyaallah. Baik mata-matakan keilmuan itu saya 10 hayatul ilmi bil mutakarati jama. Hidupnya ilmu itu dengan mutakarah. Konteks rezeki memang luar biasa karena orang sekarang sebagian besar kan termasuk orang-orang tua kita kan. Nah, lebih berorientasi sekarang hingga berlari dia ke pola kemanjaan agama dilupakan kan. Bahkan Nah, cara menyayangi anak sebagian besar orang tua sekarang kan itu. iya. Betul. Motivasinya takarnya adalah dia dapat makan dan tidak kan. Kalau dalam pengajian MZ udah hilang mata budu Nabi Daud. Nabi apa yang mata budu mim ba'di kan? Dan memang jadi kenyataan sekarang kan orang tua kita mata kulu mim ba'di. Orang kami akan telan karena itu. Betul ternyata besar kan? Timbuk dia jadi hati masa bodoh dia dengan pakaian anaknya yang perempuan. Nah, ukuran kesuksesan, ukuran kasih sayang itu diukur dengan kita mana akan jadi dokter, kulit, Ini bukan hanya biasa. memperhatikan keimanan seperti apa. Sebenarnya Malik ini ada dua masalah ini kan, yang mana kan artinya yang kita temukan kan. Jadi kalau menurut Cide ini konsep hutang. Jadi saya itu terus terang pribadi aja paling jengkel saya kata hutang keberotan itu dia teman kita bater itu bisa kerja yang mungkin pertama. Ini maksud saya, begini maksud saya bukan dia kita kan. Coba berpikir mindset ini kan di otak ini kan sebagai paradok candy kan, paradok candy. Jadi bukan ada wisata sendiri paradoknya yang ada di otak kita kemudian namanya aja dia terjadi itu ucapnya. Padahal paling bagus lah itu kan manusia mulia paling bagus lah aman yang kita pakai. Jadi kata-kata hutang itu aneh sekali, aneh kan kata-kata hutangnya. Kan kata-kata hutang juga keluar udah muncul dari konsep agama juga istilah itu. Apanya? Memang udah hutang istilah dipakai. Iya artinya, jadi maksud saya seperti ini. Kalau amanat itu dari segi bahasa itu mulia, tapi kalau menurut hutang, menteri kita aja konsepnya kan wah kurang apa nah dia terlalu kan. Terus si Malik lama tengah amanat berarti kita akan jaga amanat ini. Kalau hutang belum tentu orang jaga kita. Ini hebatnya nih. Mungkin dari sini lagi tuh saya lihat. Artinya memperindah bahasa sehingga apa istilahnya secara psikologi tidak hutang itu bukan beban, tapi dia adalah amanah. Oke, intinya cocok ya sehingga kalau kita bilang itu amanah, insya Allah selesai lah itu kan. mulia selesai dan mulia kita kita jaga.
beban. Seren amanah timbatin ada utang puja le anu itu udah dibahas. Cuman konsep bahasanya beda kan? Iya. Lebih terhormat amanah. Makanya amanat itu kan berarti di sana ada kekuatan. Campurkan Allah kan di sana kan yang dikatakan mengenai hutang dia kan hutang pikiran teh kita tetap berkembang dan amanat dan insya Allah rezeki itu yang berlipat itu kan menjadi amanat luar biasa kan. Ya berarti untuk mobil beli aja sedih itu kan amanat kan penting. Memang itu bahasa agamanya amanah. Mari sekarang Ustaz Abi kan punya amanat ya beliau sekarang ini kan amanat beliau punya ilmu tafsirnya sementara kita tidak punya diberikan oleh kita amanat kan ini. Dan yang mana di kenapa kalau sudah tahu kan menurut pengetahuan itu nomor Ustaz Abi. Makanya harus tersampaikan. Nah iya. Harus ada penerus gitu kan. Nah iya. Sangat mantap ke kita. Yang dijaga itu nih Ustaz Abi ya amanat itu kan ya pada ajar itu kan ini. Tidak ada rapat gitu. Barang-barang Ustaz, udah barang-barang sekolah, betul ini apa? Belum Doharjo itu loh pun. Karena latar mereka pertambahan kan. Ya sekolahan, laptop. Kenapa kerja apa dah pelajaran dah? Mungkin aku mengisi dia, ini ngisi dia dekat basri mana? Mulai bikin dia kesini kita jaga mana tu kan? Pernah pada aku ajar-ajar ngisi dia ni. Kita contohnya bukan segala. Ini contohnya kita aku kan, mana kurang tahu kita pilih silat, kita bikin berikut dia semua berikut tahu masih bukan. Ini dia Ustaz. File yang tidak bermanfaat banyak sekali.